Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Hofiatul Hidayah, NIM 1802010204165. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Jember. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran yaitu tentang kelas 3. Tema 2 yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3 yaitu menyayangi tumbuhan. Simak video berikut ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, kita harus berdoa dan alangkah baiknya kita mengangkat kedua tangan kita tundukkan kepala, kita hening sejenak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Nah, sekarang ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara merawat tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi langkah-langkah cara merawat tanaman bunga mawar dengan baik dan benar. Yang kedua, yaitu siswa diharapkan mampu mempresentasikan bagaimana langkah-langkah cara merawat tanaman bunga mawar dengan tepat. Nah, yang ketiga adalah siswa diharapkan mampu mengetahui pengertian bilangan cacah dan mengetahui contoh dari bilangan cacah lalu diterapkan kepada garis bilangan. Yang keempat adalah siswa diharapkan mampu untuk menyelesaikan operasi hitung pengurangan bilangan cacah menggunakan garis bilangan. Dan tujuan pembelajaran kita yang kelima adalah siswa diharapkan mampu menyebutkan unsur-unsur yang ada pada karya seni dekoratif. Nah, yang terakhir adalah siswa diharapkan mampu untuk membuat karya dekoratif dengan motif hewan menggunakan unsur, garis, bentuk, dan juga warna. Nah, oleh sebab itu, sekarang kita mulai yuk pembelajarannya. Untuk lebih menambah semangat hari ini, Ibu punya yel-yel nih buat kalian. Yel-yelnya adalah apabila Ibu bertanya bagaimana kabarnya hari ini anak-anak, kalian menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, bisa kan? Nah, coba Ibu coba nih. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Nah, agar kita lebih semangat lagi, Ibu punya lagu nih. Lagunya adalah berjudul Garuda Pancasila. Silahkan lihat lirik di sebelah Ibu. Nah, liriknya sudah tampilkan. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, lebih tambah semangat kan? Nah,
kita langsung saja masuk ke pembelajaran. Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keanekaragamannya, baik itu manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Di muka bumi ini, kita tidak hanya harus menyayangi sesama manusia saja, tapi kita juga harus menyayangi tumbuhan dan juga hewan. Nah, menyayangi sesama manusia, tumbuhan, dan juga hewan merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan dan seluruh alam semesta. Lalu, bagaimana sih cara merawat tumbuhan yang baik? Ada yang tahu, mungkin ada yang bisa membantu ibu bagaimana cara merawat tumbuhan yang baik? Ya, bagaimana? Betul sekali. Yang pertama, kita harus menyiramnya, Bu. Betul. Yang kedua, kita harus memberinya pupuk, Bu. Betul sekali. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk bagaimana cara merawat tumbuhan dengan baik. Nah, sekarang mari kita lihat teks bacaan di sebelah sini. Nah, di sebelah sini sudah terdapat teks tentang merawat tanaman bunga mawar. Nah, sekarang ibu akan membacakan teks tersebut. Bunga mawar merupakan salah satu jenis tanaman yang dikenal oleh banyak orang. Siapa sih yang tidak kenal dengan bunga mawar ini? Semuanya kenal dengan bunga mawar ini. Nah, bunga mawar ini dapat tumbuh di berbagai tempat dengan suhu yang panas ataupun yang dingin. Nah, kira-kira di sini siapa yang punya tanaman mawar di rumahnya? Acungkan tangan. Iya, punya kan? Nah, tanaman mawar itu merupakan salah satu tanaman hias. Dia bisa menghasilkan bunga yang sangat cantik, yang warnanya bisa merah, apalagi putih, ya, terus apalagi pink, ya, atau merah muda, ya, betul sekali. Lalu sekarang bagaimana sih cara merawat tanaman bunga mawar? Yuk kita lihat slide berikut ini. Nah, di sini sudah ada cara-cara merawat tanaman bunga mawar. Yang pertama yaitu tempatkan bunga mawar di pot yang tepat. Nah, pot yang tepat itu seperti apa, Bu? Pot yang tepat adalah pot yang dari tanah liat. Nah, semuanya sudah tahu pot dari tanah liat seperti apa? Nah, ya, pot dari tanah liat yaitu seperti gerabah anak-anak. Udah tahu semua kan? Yang kedua, yaitu jangan menyiram terlalu banyak air sampai menggenang di dalam pot. Nah, kenapa, Bu? Kok kita tidak boleh terlalu banyak dalam memberikan air? Karena apabila airnya terlalu banyak, nanti dapat mengakibatkan akar dari tanaman mawar itu sendiri busuk. Seperti itu. Lalu, yang ketiga adalah gunakan tanah dengan kadar air yang bagus. Tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah. Jadi kita harus memilih tanah yang cukup akan kadar airnya. Semisal ibu akan menanam tanaman bunga mawar dengan lumpur, kira-kira cocok atau enggak? Baik atau tidak? Tidak kan? Kenapa kok tidak, Nana? Iya, betul sekali. Karena lumpur terlalu banyak mengandung air. Lagi, semisal ibu mau menanam tanaman bunga mawar dengan pasir. Ayo, kira-kira bisa atau tidak ya? Tidak bisa juga kan? Kenapa? Karena airnya kurang atau terdapat kandungan air yang sedikit terdapat dalam pasir. Nah, seperti itu. Yang terakhir adalah cek bagian daun dan ranting secara rutin supaya tidak ada yang rusak. Nah, ini biasanya anak-anak lupa dalam merawat tumbuhan. Nah, apabila tanaman bunga mawar ini bagian daunnya atau bagian batangnya ada yang sudah membusuk,
atau ada yang sudah kering, lebih baik kita lepas atau kita cutik. Kok cutik apa ya? Kita ambil bagian yang kering. Kenapa? Karena apabila tidak kita ambil akan terjadi pembusukan ke batang yang lain. Maka pembusukannya itu akan merambat terus akhirnya mengakibatkan bunga mawarnya mati. Nah, di sini siapa yang sudah merawat tanaman mawarnya di rumah seperti yang telah Ibu jelaskan barusan? Angkat tangan. Pintar sekali, semuanya sudah bisa merawat tanaman bunga mawar. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah di dunia ini kita hanya harus menyayangi dan merawat tumbuhan saja, anak-anak? Tidak. Ya, betul sekali tidak. Kita di dunia ini juga harus merawat hewan. Ayo, ada yang tahu bagaimana cara merawat hewan dengan baik? Ya, yang pertama, diberi makan. Betul sekali. Yang kedua apa lagi? Dimandikan. Betul sekali. Terus yang ketiga apa? Dibersihkan kandangnya, jangan sampai terlalu kotor. Nah, seperti itu. Di sini siapa yang suka merawat hewan? Ya, oh, punya apa di rumah, Nak? Punya kucing. Punya berapa? Punya satu? Oh, iya punya satu. Lalu siapa lagi? Punya apa, Nak, di rumah? Punya kura-kura. Berapa kura-kuranya? 4. Wah, ternyata anak-anaknya Ibu semua suka merawat dan memelihara hewan. Ada lagi? Ada yang melihara ikan di sini? Ada. Ikan apa? Ikan lele. Ya, berapa, Nak? 5. Ya, pinter sekali 5. Burung, ayo siapa yang melihara burung? Punya berapa di rumah, Nak? Punya 2? Ya, punya 2. Nah, sekarang apa yang sudah kalian lakukan atau kalian bicarakan tadi? Ada yang memelihara 1 buah kucing, ada yang memelihara 2 ekor burung, ada yang memelihara 4 ekor kura-kura. Nah, bilangan 1, 2, 4 itu merupakan bilangan cacah. Lalu, apa sih pengertian bilangan cacah itu? Bilangan cacah merupakan bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kalau pada garis bilangan bisa ditulis, kita tarik garis bilangan, lalu di bagian sebelah kiri angka 0, lalu kita berjalan ke arah kanan, urut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang ayo kita amati soal cerita berikut ini. Soal ceritanya adalah yang pertama, Doni mempunyai akuarium di rumahnya. Pada akuarium itu, ia memelihara 1 ekor ikan badut. Ikan itu berenang mulai titik awal sepanjang 5 cm ke arah kanan. Lalu ikan tersebut berenang sepanjang 2 cm, berbalik lagi ikannya sepanjang 2 cm ke arah kiri. Nah, lalu pada bilangan berapa kira-kira ikan badut itu berhenti? Nah, pada pembelajaran kemarin kita sudah tahu bagaimana cara menjumlahkan bilangan cacah menggunakan garis bilang. Sekarang Ibu akan mengajarkan bagaimana cara mengoperasikan atau menyelesaikan operasi hitung pengurangan dengan menggunakan bilangan cacah dengan garis bilangan. Yang pertama pada soal 5 berasal dari mana? Ikan berenang dari titik awal sepanjang 5 cm ke arah kanan, jadi 5. Lalu berbalik. Kalau berbalik itu artinya dikurangi, Nak. Kenapa kok dikurangi? Iya, karena ikannya berbalik, tidak terus melanjutkan perjalanannya. Nah,
berbalik sepanjang berapa senti? 2 senti. Nah, di sini apabila penjumlahan maka arah panahnya terus. Apabila pengurangan arah panahnya berbalik. Mengerti anak-anak? Nah, sekarang ayo kita coba buat garis bilangan. Nah, sudah nampak garis bilangannya. Nah, sekarang kita tarik titik mulai titik 0, lalu kita tarik sepanjang 5 cm ke arah kanan. Nah, seperti itu. Lalu ikannya tadi berbalik apa terus? Berbalik. Kalau berbalik maka arah panahnya juga berbalik. Tapi ingat, arah panahnya itu bukan dari titik 0 lagi, nak, tapi dari titik terakhir anak panah tadi. Jadi di angka atau di bilangan 5. Dari situ kita tarik garis sepanjang 2 cm. Sudah kan? Lalu berhenti di titik berapa, nak? Di titik 3. Ya, betul sekali. Nah, untuk hasilnya maka kita akan menarik garis dari titik 0 lagi sampai titik terakhir arah anak panahnya. Jadi 0 sampai 3. Seperti itu. Nah, sudah jelas kan anak-anak? Jadi, cara menentukan atau menempatkan garis pada jumlah tidak lagi dari titik terakhir ke titik 0, tapi dari titik 0 ke arah anak panah yang terakhir. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya. Nah, setelah menghitung pergerakan ikan, ternyata Doni terinspirasi untuk menggambar salah satu seni dekoratif bermotif ikan. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya. Nah, bagus kan? Nah, ini merupakan salah satu bentuk karya dekoratif bermotif ikan. Nah, sekarang ibu punya gambar lagi nih. Salah satu bentuk karya dekoratif yang bermotif hewan. Gambar yang pertama yaitu seni dekoratif bermotif hewan apa, anak-anak? Ya, gajah. Terus yang kedua, ayo kira-kira apa ya? Bentuk apa ya seni dekoratif ini? Bentuk kupu-kupu, Bu. Ya, betul sekali, bentuk kupu-kupu. Nah, dari gambar 1 dan gambar 2 tadi merupakan salah satu contoh dari karya dekoratif bermotif hewan. Karya dekoratif sendiri mempunyai beberapa unsur, anak-anak. Nah, ada berapa unsur, Bu? Mari kita lihat. Nah, di sini sudah terdapat unsur-unsur dari karya dekoratif. Nah, apa aja, Bu? Yang pertama yaitu garis. Yang kedua adalah tekstur. Yang ketiga adalah titik. Yang keempat adalah bentuk. Yang kelima ini yang sangat menonjol sekali. Apa ya kira-kira? Ya, warna. Terus yang keenam adalah ruang. Yang terakhir atau ketujuh adalah bidang. Nah, dari ketujuh itu merupakan salah satu unsur-unsur seni rupa dekoratif. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Cukup ya, sudah mengerti semua ya. Kalau begitu kira-kira tadi apa yang sudah kita pelajari? Ayo, apa coba? Iya, betul sekali. Bagaimana cara merawat tumbuhan, yaitu bunga mawar. Yang kedua, apalagi? Mengetahui pengertian bilangan? Ya, bilangan caca, mengetahui pengertian dari bilangan caca. Lalu apalagi? Cara mengoperasikan? Ya, pengurangan bilangan caca menggunakan garis bilangan.
Ya, betul sekali. Yang terakhir apa? Betul sekali, karya dekoratif. Nah, saya rasa anak-anak sudah mengerti semua dan kira-kira sudah Ibu cukupkan sampai di sini. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Kita berdoa, marilah kita mengangkat kedua tangan kita tundukkan kepala, lalu kita hening sejenak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri, marilah kita menyanyikan lagu Sayonara. Semuanya sudah tahu kan? Ayo, bareng-bareng sama Ibu. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Nah, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.